Kembali kami menghimbau kepada seluruh beserta segala kesehatan untuk bisa menempati tempat duduk yang sudah dipersiapkan hari ini di bagian depan. Karena sesaat lagi Bapak dan Ibu seluruh rangkaian seminar kesehatan perayaan hari ulang tahun Kopri ke-53 dan juga hari ulang tahun RSUD Dr. Muhammad Sudiro Wisono akan segera kita ikuti bersama. Baik, ya. Kami persilakan menghemat waktu ya, lebih baik kita nanti diskusi untuk solusi saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Selamat ulang tahun untuk Dr. Wahidin yang Rumah Sakit RSUD Dr. Wahidin Sudoyo yang ke-12 dan juga anggota Korpri ke-53. Semoga semuanya tambah sehat, tambah solid dan tambah berkah ya. Robbi anzil ujalan mubarakah wa anta khairun. Jadi selalu bertambah kebaikannya, ya kesehatannya, ya keluarganya, dan juga adik-adik dari SMP negeri maupun swasta yang ada di Kota Mojokerto. Semoga menjadi calon-calon pemimpin yang luar biasa untuk generasi emas 2045. Tepuk tangan untuk adik-adik semuanya ya. Nah, saya juga pernah SMP ya, SMP saya SMP 10 ya, SD saya SD, SMP, saya ketua OSIS terus ya, ketua OSIS saya mahasiswa. Jadi pokok adik-adik harus kalau ada kelompok-kelompok diskusi harus diambil kesempatan itu belajar ngomong, public speaking itu penting ya untuk melatih kita mau bicara. Baik ibu saudara sekalian, mental ini luar biasa. Kenalkan saya Pak Agus gitu aja. Cuman ini fisioterapi yang modal yang luar biasa dari Kota Mojokerto, Mas Firdos ini luar biasa. Tepuk tangan untuk Mas Firdos ya. Kalau saya asli arek Surabaya, jadi ngomongnya yus ngene iki yus. Bapak saya tentara ya, bapak saya tentara, saya anak nomor terakhir. Saya dulu memuakal ya, sering balapan, motocross ya, dan lain sebagainya. Saya dulu pokok semuanya juara ya, juara adzan, juara wudhu, juara deklamasi, juara nyanyi, juara bulu tangkis, juara pingpong, juara semua ya. Pokok kita harus all out ya. Nah sekarang ini motivasi aja. Saya bukan profesor tapi kompresor ya, bagian memberi semangat. Saya berkutat di 35 tahun itu di pasien-pasien terminal, pasien-pasien sakaratul maut. Jadi tidak usah heran kalau saya bisa melihat satu persatu orang ini bagaimana, oh ini masih takut sama istrinya, oh ini banyak utang ya dan lain sebagainya kelihatan. Tapi yang hadir di sini ini wajahnya semuanya surgawi. Wajah-wajah penuh optimis, semangat dan menjadi orang-orang sehat, sukses, bahagia dan berkah di kedepannya nanti ya. Jadi mental ini luar biasa ya. Nah, mental health. Tidak usah heran kalau ada anggota Korpri atau adik-adik itu kadang-kadang dijak bicara nggak fokus, itu sisa-sisa stres ya. Domblong itu sisa-sisa stres ya. Dijak omong kok nggak fokus, nggak jawab, itu stres ya. Tapi ada juga yang nggak ada yang ngejak omong tapi dia ngomong sendiri. Nah itu yang harus dirujuk ya, itu psikotik, itu bahaya ya. Untuk bapak-bapak lansia nggak apa-apa. Apa Pak Agus stres pada waktu pandemi? Oh ya saya stres ya, karena saya masuk terus ya. Yang lainnya work from home, saya masuk terus karena pasien saya nggak bisa ditinggal. Pengobatannya harus diawasi tiap jam ya. Teman-teman saya sudah banyak yang dipanggil sama Allah ya, profesor, kompresor, provokator, 19 kabel ya. Apalagi si ngeyelan itu mati ya. Makanya jangan sombong lagi sekarang ya. Kita harus semangat. Ingat tadi sehat itu yang penting 3. Satu adalah gerak, tadi sudah diperjelas oleh Pak Firdos ya. Makanya orang diem aja, apalagi main gadget terus depresi, itu cepat mati ya. Orang diem aja cepat mati karena nggak ada oksigen masuk. Makanya kita harus ngomong ya, ngomong, harus gerak, harus minum dan lain sebagainya, harus posisinya tegak. Saya nyetir itu harus mesti tegak ini, tak tarik ya. Nggak mau gini terus nanti buku. Tapi kalau ada anggota Korpri, bapak-bapak kok masuk kantor kok
pelan ini terus bungkuk, itu biasanya bojone kereng, ya. Gampang ya. Remaja dan lansia, ya. Lansia itu satu penyakitnya adalah lalian. Tidak apa-apa, memang degeneratif, ya. Kalau anak-anak SMP ini gerakannya itu mobile, tidak bisa tenang. Anak-anak sekarang yang ahli gadget itu mobile, tidak bisa tumuk ninah suruh duduk, tidak bisa, dia pengen aktif terus. Ya, itu bagus, harus diarahkan, ya, harus diarahkan. Mudah-mudahan nanti adik-adik ini jadi pemimpin ke depan, ya. Pemimpin masa depan harus 5, kompeten, makanya adik-adik harus pinter. Saya tidak begitu pinter, saya dulu sekolahnya biasa-biasa saja. Nilai saya 9, 10, 9, 10, 9, 10, tidak sampai 15, 16, apa? Itu serakah namanya, ya. Jadi harus pinter, harus kompeten, jadi ahlinya. Kata Rasulullah, orang yang tidak memimpin tapi tidak di bidangnya, tunggu kehancurannya. Yang kedua harus kapabel, harus punya kemampuan. Makanya harus belajar, aktif, tidak apa-apa. Saya dulu dosen yang paling elek, saya dimarahi sama profesor saya. Tidak bisa ngajar saya juga. Tapi saya tidak alergi dengan kritikan. Saya malah bangga. Saya ingin mengupgrade diri. Sehingga saya harus sekolah ke Singapura, ke Taiwan, ke Australia dan lain sebagainya. Ya, untuk mengupgrade. Sekarang saya kalau ngajar mesti selalu nomor 1, nomor 2. Setelah Prof. Edi Raharjo, ahli spesialis anestesi itu, ya. Saya kalau ngajar mahasiswa itu, lah adik-adik itu yang penting harus punya mimpi. Saya sering tanya pada mahasiswa saya, apa mimpimu? Aku nggak punya mimpi Pak Agus, aku gelinding aja. Hidup kok gelindang. Kamu kan nggak tahu, nggak apa-apa jadi dokter, dari insinyur, dari bupati, nggak apa. Sekarang ini rata-rata adik-adik tak tanya, mimpimu apa? Aku pengen jadi YouTuber. YouTuber itu nanti mengikuti, ya. Tapi harus punya, panjang ilmunya harus punya. Apalagi panjenengan orang yang beriman bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihi barakatim minas sama'i wal ardh. Dibukakan berkah dari langit dan bumi. Nanti untuk mencapai cita-cita itu proses perjalanan. Tidak langsung ujuk-ujuk, tapi harus punya. Dan Allah tahu, gitu loh. Jelas ya. Harus punya mimpi. Korpri ya itu harus punya mimpi. Mudah-mudahan aku tetap sehat menjalankan tugas, nanti pensiun tetap sehat, bisa menikmati hidup. Itu harus ada proses, itu ada effort, ada usaha. Ya, tidak langsung ujuk-ujuk seperti ini. Saya bisa berdiri seperti ini, dianggap waduh enaknya Pak Agus. Tidak, golong pomeng saya ini. Kerja keras, tidak kan mendungo, sholat malam, puasa. Tanpa itu nggak bisa loh. Ya, bahwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kamu di mana saja kamu berada. Dinilai kita ini. Makanya penyakit yang berat adalah 3M. Hati-hati. Satu adalah mengeluh. Istilahnya mengeluh, waduh. Padahal sebenarnya anggota korpri kita sehat itu jadi kasih Allah triliunan. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. Pasang ring itu 85 juta sekarang. Lutut ini ganti 200 juta. Pusing terus. Ada orang pusing terus dilihat nggak ada stroke, nggak ada kankernya. Ternyata pikirannya Remun Jasmel. Itu ngikuti nanti. Apa kira nopo ini ternyata coba mindset kita memberi dulu, ya Allah matur nuwun saya sudah dikasih triliunan, saya harus memberikan yang terbaik. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik. Memberilah dahulu, nanti engkau akan mendapatkan. Tepuk tangan untuk kita. Makanya kalau ada ASN kok melakukan males. Kalau begini rezekimu tertutup. Yang bagus tuh begini. Apa yang bisa saya berikan? Triliunan. Ada orang pusing dipasang stand otaknya 200 juta. Pusing satunya lagi 200 juta lagi, 400 juta untuk pusing tok. Apalagi sing matane keluar sing payudaranya jebrot dan lain sebagainya. Ayo mindset kita the power of man. Apa yang bisa kita berikan pada orang lain? Kata Allah, kalau kamu ingin balas atas nikahmu, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Jadi panjenengan
Melayani BPJS itu, aduh itu Allah itu backingnya. Kadang-kadang pasien datang seret, nggak ditolong pasien ini dilihat statusnya, kalau tulisannya BPJS, ngomong nang konco, BPJS, BPJS. Itu menyinggung pasien, menyinggung keluarganya, dan menyinggung Allah. Wis kita tanya nih, mak pasien saya, aduh Pak, aku sampai kesakitan, tidak ada BPJS. Wis kena disini, yang penting kamu tidak sakit. BPJS ini nanti diajari sama teman-teman. Itu Allah mengembalikan dengan luar biasa. Allah Maha Kaya. Kita sendiri yang membuat tidak enak, sedih, tidak punya duit itu ya kita sendiri. Teman-teman tak aja akhir tahun nang mall pakai diskonan, cuci gudang barangnya api-api. Malah aku gak ada duit, krisis. Wa asiru qaulakum abid jarubi innahu alimu bidati sudur. Sungguh Allah tahu apa yang ada di hatimu. Apa ngomong krisis tak turuti. Dari ucapan kita, dari hati kita, dari mindset kita. Tolong kerjakan ini. Kok api? Yes, oke. Ini celengan akhirat. Yes, semangat. Tapi tidak semua seperti itu. Tolong kerjakan guys. So angel, repot, sulit. Rumput. Ya awakmu sing garapno rumput iku. Paham ya? Ayo hati kita dibersihkan, emotional detox, mindset dibuat positif, ucapan yang baik, action yang bermanfaat. Itulah adik-adik, anak-anak dan juga ASN yang ada di kota Mojokerto. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang nggak tepuk tangan itu berarti hidupnya masih banyak masalah. Ya kita next, ayo. Fisik tadi sudah diajari, psikologi jangan mikir yang berat-berat. Kok ada ibu-ibu apa ASN kok masuk kantor kok pandangannya lurus, ini stres ya, otaknya cemet, gak dipikir kabeh. Kantor dipikir, anak dipikir, tonggo dipikir, pengajian dipikir, cemet otakmu. Makanya bekerja hanya 3, teamwork, networking, innovation. Tepuk tangan. Masalah besar dipikir bareng enteng, masalah kecil dipikir sendiri stroke. Tapi saya bangga dengan ASN Korpri yang ada di kota Mojokerto. Orangnya lillahi ta'ala semuanya. Antara hati, ucapan dan perilakunya sama. Melaku lo nginjeli kayak. Ini yang harus dipertahankan. Termasuk olahraga jalan ya. Sosial, kumpul-kumpul. Kultural, jangan egois. Orang yang egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Makanya jangan pernah orang itu ngeyel. Ada yang kadang-kadang ngeyelan, itu cepat mati. Makanya kalau ada orang ngeyelan, biarkan aja, nanti mati-mati dewe. Karena kortisolnya akan keluar terus. Orang yang diem aja sama ngeyelan itu cepat mati semuanya. Makanya yang tengah-tengah aja biasa. Kalau ngomong ya mohon maaf. Mohon maaf menurut saya kok begini. Beda enggak apa-apa, enggak cocok ambil si A enggak masalah. Kamu ada alasan sendiri, aku ada alasan sendiri. Ayo ngopi bareng ayo. Ya apa solusinya sing enak. Kan gitu. Sing masalah itu nek aku gak cocok ambil iku, ya 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 gak cocok ambil iku. Terus cocok ambil sopo? Apa semua orang ini jelek, kamu tok sing bagus? Gak mungkin. Sejelek-jeleknya orang pasti dia punya kebaikan. Sebaik-baiknya orang pasti dia punya kekurangan. Ayo yang baik kumpulkan, yang kurang kita atasi bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Kan gitu. Betul ya? Penyakit-penyakit itu dari pikiran. Kok ada bapak-bapak kena diabetes, itu bojone kakek ngatur. Wis ngono ae. Jadi mangan iki gak oleh, mangan iki gak oleh dikai kono pae. Itu bukan karena makanannya, karena jengkelnya itu yang muncul merusak di otak ini, keluar HB akses kortisol itu yang membuat. Bahagiakan semua orang yang berinteraksi dengan kita, kau akan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semua. Sukses, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Belajarlah menerima pendapat orang lain dan bukan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Setuju? Orang egois itu ya apa sih Pak Agus? Ya lihat aja kalau foto cekrek mesti yang dicari gambarnya dia sendiri. Terus nek api ngomong share Mbak yo share aja lali share. Nek elek hapusen Mbak, hapusen elek iku hapusen. Merongos Mbak.
Paham ya? Orang yang bagus adalah orang yang bisa menghargai pendapat orang lain. Yes, oke, aku setuju dengan itu. Sip, mantap. Ojo gak iso, rumput. Yo awakmu sing rumput. Spiritual, tidak hanya dekat tapi dicintai sama Allah, dan Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Setuju? Jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Baik-baiklah dengan semua orang, karena rezeki tidak ada turun dari langit, mesti dari orang lain. Hanya musuhnya akeh, ya dari mana rezekinya? Tidak ada orang namanya 1 juta, tidak ada. Itu dari orang lain. Ujian coba. Besok gini-gini, setuju aku, yes, aku mendukung. Besok dikirimi sego goreng. Nah, satu nih, Bu, bagaimana gini? Siap, membantu saya. Besok dikirimi bakso. Omongannya positif terus, saulan gak masak gelas. Yang dikirimi terus. Nah, dikirimi terus, ya apa? Paham ya? Bahwa orang gak enak, gak sehat, dan lain sebagainya banyak dari dirinya sendiri. In asantum asantum li anfusikum wa in asantum falah. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri, berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Tidak ada orang berbuat baik tapi balasannya jelek, tidak ada. Faman yakmal mithqala dzarratin khairan yarah wa man yakmal mithqala dzarratin syarran. Sekecil debu zarah. Mana gampanglah senyum, berkata yang baik, nasihat. Sekecil apapun balasannya mesti bagus. Ayo kita introspeksi diri, sering men-scoring diri kita. Aku sehat, tapi kenapa ya jantungku kok berdetak, tidak karu-karuan. Kan banyak sekarang ibu-ibu konsultasi saya, Pak Gus, dodoku lonjak-lonjak Pak Gus. Dodo lo lonjak-lonjak, aku bingung, ya apa? Setahu saya lah ibu dodo mesti kentul-kentul lah, ini lonjak-lonjak, kena pinjol awakmu, tak ono-ono. Wah aneh, ya tuh, paham ya? Banyak sekarang penyakit psikosomatik. Aku sehat, tapi kenapa mahku kok sering kambuh? Dan lain sebagainya. Ayo dievaluasi, scoringen apa kebaikan saya, apa kekurangan saya. Nah kita lakukan perubahan, diupdate dan diupgrade lagi, maka kita akan jadi remodeling lagi. Makanya memaafkan, bersyukur, alhamdulillah. Makanya saya lihat sini kenapa wajahnya surgawi, karena penuh syukur. Takon udah putih mbak kabare, alhamdulillah, alhamdulillah. Bibirnya itu lebar. Ngerak mengeluh kan mesti lancip, cabut nikmatmu sama Allah. Next, ayo, ini stres ini, connect tapi gak jalan-jalan, ini berarti stres, gak fokus. Bersyukur, ultimate well-being, lulus ujian, hidup triliunan. Mulai sekarang ayo ya, apa yang bisa kita berikan ya? Mumpung panjenengan sehat, saya sudah stroke, bisa menolong enggak? Enggak bisa, panjenengan ngerti ditolong. Ayo kita memberikan dulu. Triliunan, agent of change, jadi berubah. Boleh main gadget, boleh Sabtu Minggu, tapi lainnya fokus untuk pendidikan kita. Eman-eman panjenengan. Masa SMP itu masa seneng-senengnya kita olahraga supaya badannya bisa bagus, membentuk. Makanya akhir-akhir ini kan banyak, nggak tahu bisa apa, banyak orang yang jempolannya keting. Kenapa? Lah main nih apa notol-notol lah HP tok ae keting gini di tangan. Kayak orang dulu kan normal gitu untuk zikir ya. Nah sekarang keting ini jempolan itu gak nonton sebenarnya. Akhirnya keting ya. Nah itu kita harus evaluasi. Boleh era digital boleh, tapi aja waktumu. Kamu makin egois. Ayo, saya dulu SMP benteng-bentengan, golek yuyu, golek pelut, mbek konco-konco seneng. Itu ndak akan terulangi. Masa saya aku dokter golek pelut mana kan gak iso. Kan itu masa kesenengan. Proyokan layangan, nguber-nguber sampai tembok barang dugai kabeh. Seneng, tapi itu tidak akan terulang. Masa-masamu SMP itu seneng kan lewati perkembangan itu, karena tidak akan terulangi. Pak Lele, awan dulu siang tidak boleh main, istirahat di
Kamar dikunci, nggak ada gadget. Sekarang anak-anak disuruh di kamar malah seneng, bolong gadget malah gak karu-karuan malah. Paham ya? Itu adik-adik, tangani pengalaman saya. Ayo bangkit, boleh gadget boleh, tapi Sabtu Minggu. Yang lainnya untuk kegiatan organisasi OSIS, apa-apa, naik gunung apa, kemah apa, pramuka dan lain sebagainya. Ya, agent of change. No change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Harus berubah. Next. Next. 2 kali, 3 kali berarti stres ya. Syukur ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Sehat, masih punya pekerjaan. Berapa yang dipecat dari perusahaan? Kita alhamdulillah masih baik, lancar ya. Bapak-bapak korpri ini alhamdulillah mudah-mudahan sampai pensiun sehat terus. Pensiunnya tambah muda, lancar semuanya alhamdulillah. Ya, bisa bekerja ketemu orang-orang penting, apalagi kerja di rumah sakit BPJS 100%. Pasien saya itu BPJS 100%. Allah yang balas. Ojo BPJS, BPJS. Itu BPJS kan banyak pahala, jaminan surga. Paham? Ojo nanti remun terus kacek 5.000 gegeran. Gak iso 5.000 kepala seksi ngajak 5.000 gegeran ya. Jangan keluh kesah. Next. Ayo. Next. Mental health, antari di antara 5 orang WHO dan Kemenkes, di antara 5 orang 1 mengalami gangguan jiwa. Jadi JJR panjenengan ada 5 orang, siji mesti ya, wis gak usah disalahno, gak usah tolah-toles, pokoknya sijine mesti. Di antara 3 remaja, 1 mengalami gangguan mental, gak apa-apa. Ayo bareng-bareng, Pak Dokter ya stres kok. Loh saya kemarin webinar sama dokter psikiatri se-Indonesia. Psikiatri yang bagian ngobati orang stres, itu juga gangguan mental. Ini kan sakit nopo, stres. Terus dokternya ngomong, kulo piyambak di stres. Stres bareng ya. Makanya reinstall mental dan life rescheduling lagi. Ayo kita bangkit, ayo kita optimis, ayo kita meraih sehat dan sukses kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, kuncinya pokoknya ojo mengeluh, ojo males. Males ketiga adalah medit. Makanya di video-video makan berbahaya tidak ada, makan berbahaya hanya 1, itu gak tahu melaktir konco, gak ada sedekah belas. Kalau ada sedekahnya maka tidak ada penyakit. As-shadaqatu tudaffi'ul bala, sedekah menjauhkan daripada bala. Sedekah itu implementasi dari takwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wal kadhibina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Takwa berarti backingnya Allah. Ojo pelit-pelit, panjang triliunan itu loh, minta lagi. Sama Allah minta, tapi sama sesama harus memberi. Itu kuncinya. Melayani dulu yang baik. Allah memuji, dari mana? ASN dari Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudiroso. Sudah pernah dapat motivasi dari Pak Agus, sampun, waktu ulang tahun ke-12. Langsung masuk surga semuanya. Langsung umroh haji, itu rezekinya ditambah, kesehatannya, anak-anaknya sukses, masuk perguruan tinggi yang favorit-favorit. Itu balasannya, bukan hanya finansial, remuner. Dilatih, gak tahu ditok dilatih ya. Self healing, next. Memaafkan, sorry ya aku ngomongin rada gak enak. Wis aja dipikir, wis kita fokus lagi, fokus. Misalnya membaik lagi, remodel. Bersyukur, berempati, next. Berkata yang positif buat, ya, relaksasi, penting, self management, ini tidak mudah semua, ya. Tapi alhamdulillah kita berkumpul ini bisa saling, nanti makanya kita banyak pertanyaan. Tapi aku senang, ASN ini wajahnya ini wajah luar biasa, antara hati, ucapan dan perilakunya sama. Wajahnya kelihatan cemelorot, ya. Ya ada 1-2 yang bermasalah itu biasanya duduk di belakang, ya, delik-delik.
Next, gak apa. Jadi stress management, orang hidup pasti stres, pasti ada masalah. Kalau nggak pengen ada masalah ya mati, ya mempertanggungjawabkan. Tapi hidup harus pasti ada masalah. Setelah ekonomi, keluarga ada terus. Makanya itu pentingnya backingnya harus Tuhan, backingnya harus Allah. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia, sebesar apapun, begitu matur sama Allah, minta tolong sama Allah, pasti diberikan. Itu pentingnya stress release, termasuk saat ini enak ya, kadang-kadang kita lepas, refreshing ya, itu stress release gitu ya. Activity positif, kemudian helpful, penolong, maka happy seperti hari ini. Happy, kriterianya satu, mensyukuri. Setuju? Lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur tak tambah. Tapi disebutkan tadi qalilan ma tashkurun, amat sedikit yang bersyukur. Yang kedua, jangan sensi, jangan alergi kritik. Ada yang masih sensi. Enggak, sing ngrasani lho mencap-mencep dhewe. Enggak, sing ngrasani yo mencap-mencep dhewe. Aku gak iso Pak Agus aku ini peka Pak Agus, orang gak enak lu peka, introvert. Hati-hati. Kalau kamu enggak, kamu keluarkan risiko kalau enggak jantung ya kanker, tertekan. Terus bagaimana Pak Agus? Nah, aku tipenya seperti ini. Maka nomor satu adalah batukkan. Batuk itu merangsang secara parasimpatik sehingga jantungnya berdetak akan lebih baik. Jadi ada yang ngerasani panjang nggak bisa bales waktu enak ngarepe. Cek apa? Ya. Ketiga adalah jangan membenci. Ada yang suka kadang-kadang membenci, yaitu penyakitan. Pankreas, Pak aku gak bisa memaafkan orang itu, omongannya gak enak, sengak, omongannya sengak. Ya sudah apa-apa, istri mohon maafkan saja, timbangannya panjangnya tidak bisa memaafkan, propos tulangnya, kena jantungnya, kena livernya, kena ginjalnya, muncul kankernya. Kalau mau ya gitu maafkan, bal afina anin nas, betul? Panjenengan kenapa sih hari surgawi tadi memaafkan, maafin ya Mbak ya, sama-sama nggak apa-apa. Terakhir harus bisa nyanyi. Sebab dengan nyanyi maka bisa membahagiakan orang lain, betul? Asal suaranya sing enak, ya. Kalau suaranya nggak enak itu yang dengarkan yang stres, ya. Yang keempat, 5 bisa ngaji, ya. Alhamdulillah, sangune mati. Yang terakhir adalah sukalah berbagi. More you give, more you get. Makin banyak Anda memberi, makin banyak Anda menerima. Tidak ada orang yang suka ngelatir, kok loman sama orang lain, terus sakit-sakitan, melarat, tidak sukses. Tidak ada. Paham? Makanya kata Rasulullah, kekayaan sebenarnya bukan hanya di dompet, bukan hanya di bank, tapi berapa yang kamu berikan untuk kepentingan orang lain, menolong orang lain. Benar. Next. Menjaga mental tetap semangat, self confident, percaya diri. Insya Allah saya sudah lulus pandemi, insya Allah saya bisa akan lebih baik lagi. Ojo gaya, tolong ini pasien ini, gampang kecil. Semua kecil gak ini pasien ini mati, ya. Open mind, yang punya positive thinking, berpikiran positif. Meskipun orang itu resek, pandanglah dia selalu dari sisi positifnya. Ada yang troublemaker, toxic. Di kantor-kantor kan ada yang istilah toxic 2% itu. Itu wangel. Itu enggak disenangi. Apalagi rapat di orang ini, orang yang toxic ini. Orangnya enggak ada tulisannya kok. Ini rapat BIK. Ono tulisannya si A. Wah, gak iso aku ngomongannya gak enak. Sengak. Gak enak. Males aku gak teko. Iku hancur kan iku ngomongnya. Berat. Troublemaker, toksik, racun. Paham ya? Tapi kalau orang seperti baik, seperti panjang diharapkan. Duh, kita rapat ulang tahun kok nggak ada Mbak itu. BN, ayo dene akeh mesti. Orang itu problem solver, ya, solutif. Kita rindu dengan dia, karena dia mesti memberi jalan keluar, dia menyenangkan, tidak membuat keruh, ya. Itu problem saya persis seperti panjenengan ini, ya. Realistik goalnya jelas. Saya merawat pasien kanker payudara, metastase liver, metastase paru, metastase otak. Sudah enak, bagus, bisa ngantarkan anaknya sekolah, bisa kerja. Bu, ibu punya harapan apa, Bu?
Pak Agus, kalau bisa saya lihat anak saya wisuda Pak Agus. Oh insya Allah Bu, tetap semangat ya, mudah-mudahan ada mukjizat. Sekarang putranya di mana? Putra saya masih TK Pak Agus ya. Insya Allah Bu, di TK juga ada wisuda ya, tidak usah khawatir, insya Allah beres. Next. Emotional wellness seperti kita hari ini semuanya sehat, semuanya senang semuanya ya. Next. Scoring dan mapping, apa yang positif dipertahankan, yang kurang diatasi bersama-sama ya. Introspeksi diri. Orang yang hebat adalah orang mau introspeksi diri, mau menerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Small mind, discuss people. Pikiran picik membicarakan orang lain. Average mind, discuss event. Pikiran biasa membicarakan saudara kita yang butuh pertolongan, bagaimana kita menolong. Tapi saya harapkan ASN yang ada di sini, great mind, discuss idea. Bagaimana kita tetap solid, bagaimana kita tetap maju. Dokter Rumah Sakit Dr. Wahidin bisa barokah ke depannya, melayani dengan baik dan lain sebagainya. Itu yang kita harapkan. Next. Iman imun ya, iman jelas. Kalau yang muslim ya 5E, syahadat, sholat, sabar, sedekah, sholawat ya. Kalau imun itu ada 5E. Fit, harus olahraga. Olahraga itu yang sesuai mood, bukan ikut-ikutan. Sekarang olahraganya banyak nyuntuh TikTok. Lah TikTok lah main ini tok. Nah orang stres membuat contoh, ini kan stres jadi lah. Ini yang melo-melo. Oh sih, ini musik lumayan, ya. Nah ini kan stres deh. Ini contoh. Olahraganya sesuai mood, nggak mesti sepedaan. Teratur, terukur dan sesuai umur. Pak Agus bulu tangkis boleh Pak Agus ya boleh, memang itu senenganmu. Umurnya berapa? 60 tahun dia ngarepin nentai, gak usah pelayon. Mati sampean pelayon, kan gitu. 80 tahun boleh Pak Agus futsal, boleh, tapi bodol sikilmu ya. Ya. Fit olahraga, fresh, hati yang tidak mikir yang macam-macam. Fun, harus senang. Food, makanan banyak mineral daripada vitamin. Terakhir fasting, mudah-mudahan kita diizinkan sama Allah bisa masuk di bulan Ramadan tahun depan, amin. Tapi yang paling cepat meningkatkan imun adalah fulus, duit ya. Abang-abang, adaptif, kolaboratif, mau belajar, tekun, tabah, tawakal. Kalau orang itu dek, kamu fokus tekun. Ayo, siapa yang ingin jadi pilot, ingin jadi dokter ada enggak? Nah bagus, pertahankan terus ya. Dokter kandungan, dokter spesialis anak ya, nanti bisa konsultasi aku. Tapi yang dokter paliatif itu jarang ya, karena harus nombok nyangoni pasien ya, itu angel ya. Siapa yang ingin jadi insinyur? Ayo, ahli minyak, ahli tambang ya itu. Kamu apa mimpimu? YouTuber, Power Ranger, set ini dong. Oh boy, mimpi, punya mimpi. Apa kamu? Pak menengah, mimpimu apa? Bidan, apa, bagus. Apa dia mimpimu? Wah bagus, kecantikan. Tepuk, coba siapa? Mbak siapa namanya? Fania. Jadi kamu masuk spesialis kulit. Ya, senang rubah. Kamu tidak bisa merubah wajahnya Omas, kamu sok terkenal. Ya, seneng mimpi ya, sekolah pinter ya, saya tak sangoni kamu. Ya, oke. Tekun, tabah, tekun, harus fokus. Nilainya yang bagus, spesialis kulit. Nanti naik masuk di UNER ketemu saya, tak kasih masukan-masukan ya, supaya kamu bisa. Ben Mojokerto ibu-ibu wajahnya cemerlang. Berarti ono laler tek langsung pleset ya. Bagus cita-citanya. Yang pengen kandungan siapa? Kandungan. Ahli kanker siapa? Kanker kan banyak. Kamu pengen apa mas? Kamu mas, kamu mas. Kamu? Iya. Iya kamu. Nah, pengen apa cita-citamu? Polisi. Oh ini bagus. Apa? Angkatan darat apa? Saya dulu pengen jadi RPKAD karena bapak saya angkatan darat. Kopassus ya. Terus SMP pindah Pele dan main sepak bola. SMA ganti dokter ya, nggak baru kan nggak apa-apa. Tapi harus punya cita-cita, nggak apa-apa. Untuk meraih sesuatu itu butuh perjalanan yang luar biasa, butuh perjuangan, effort yang luar biasa, ya, butuh penderitaan, pengorbanan yang luar biasa. Makanya kalau ada ibu-ibu sih wajahnya glowing, itu mesti suaminya golong-golong. Next, happy. Nah,
gitu, maintenance ya, update terus, belajar terus, bisa formal bisa non formal, upgrade. Cek dulu suka marah-marah, ada enggak bapak-bapak yang suka emosian, marah-marah, ada enggak? Kurangi, banyak istighfar ya, marah itu mesti tensinya tinggi ya. Nah kita bisa membantu bagaimana? Saya di rumah berkebun timun, bukan saya jual, bukan saya nikmatin, enggak, saya bagikan ke warga, jadi warga yang ngamuan tak kirimi timun ya. Next, ini saya waktu di Dansesku Angkatan Darat memberi motivasi. Next, ini di Usenif ya, pimpinan-pimpinan. Next, ini waktu di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Next, kemarin di Kejaksaan Agung. Jadi kecemasan, kesedihan, kebahagiaan wajar, tapi kalau berlebihan tidak bagus. Overthinking, overacting itu tidak bagus. Pokoknya over itu tidak bagus, apalagi overweight, gemuk. Pada ibu-ibu gemuk mesti bojone stunting, wis gampang niku. Wis bojone mesti cemet ya. Wis gampang, keseimbangan. HP akses keluar, hormon negatif, depresi, demensia, skizofrenia, stroke. Bapak-bapak kok kena stroke akhir-akhir ini banyak karena stroke belanja ibunya meningkat ya. Beras mundak, KB mundak, paketnya ya pensiunan pisang lalu langsung ya. Autoimun banyak enggak? Ada pejabat kok bolak-balik ngising, dimutasi terus ngising, itu stres, imun turun ya, tenggorokan sering, menelan sakit ya, gatel-gatel di badan, ada enggak? Di tangan, itu imun turun. Ada bapak-bapak gatel-gatel di selakangan, itu bukan imun turun tapi gak tahu ganti katok ya, kena jamur ya. Next, ini area broka, makanya pakai istighfar, zikir, sholawat. Ini ada orang Tenggara mendengar melihat clear mind tapi tidak bisa ngomong karena area brokanya kena stroke ya, kena demensia. Makanya mumpung kita masih ngomong, ayo ngomong yang baik-baik, positif word, yes, insya Allah. Tolong kerjakan, insya Allah. Saya kalau ada kesulitan, saya konsultasi, ya kan bagus. Ya, kan gitu. Ini area broka. Next, stres respon. Orang stres pasti semua organnya kena. Ya, hati-hati livernya, jantungnya, paru-parunya. Paru-paru itu batuk, TBC masih tinggi tidak di Indonesia? Nomor 2. Kan kita tahu, warning kan ada, batuk, perut saja, dulu di puskesmas kan belum ada pernikahan canggih-canggih. Itu mereka mesti, kok perutnya kerucuk-kerucuk hilang, kerucuk-kerucuk normal. Jadi kerucuk-kerucuk, dia stres, mana ada, kerucuk, bret, mencret dia. Sama dengan batuk, gung, virus atau kanker paru, itu batuknya tidak berhenti. Ada yang batuk itu perokok, bronkitis. Saya bangga dengan ASN Korpri yang ada di kota Mojokerto, Dr. Wahidin, tidak ada yang merokok. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu bagus, itu contoh yang luar biasa. Di sini ya, kalau di luar saya tidak tahu ya. Ada batuk yang nggak sering, 2 minggu badannya tambah kurus, malam greges, apa? TBC, hati-hati. Tapi ada ibu-ibu yang batuk emang ini dok. Ikut duit ente. Ya, standarnya kan gitu. Makanya hidup itu ada warning kok. Awakku loro kabeh, ya istirahat toh. Iya kan? Aku kok ngeluh ayo ngopi yo. Iya kan? Kan gitu. Hidupku kan tidak bagus, ibadah yang bagus, bener no, dan cedek ambil Allah. Hatiku gak tenang, zikiro, baca Al-Quran, ya, sing bagus-bagus, kan gitu. Aku nang omah diseneni terus ambil bojoku, ya melayu wo. Nah ini ada gut brain microbiota, bahwa orang yang biasa-biasa saja makan sayuran, makan buah-buahan yang biasa, itu bahagia mentalnya. Tapi kalau dia makan yang instan, ya seafood, terus hamburger, boleh. Tapi kalau keseringan,
itu mentalnya tidak bagus. Makanya anak-anak sekarang itu banyak yang makan seperti itu. Banyak anxious generation, generasi pencemas, gampang marah, gampang tersinggung. Makanya kasih sayuran. Ibu-ibu kalau makan pecel, gado-gado, terus rujak, itu sehat, bahagia. Zaman saya dulu anak tentara kan makannya intip, minumnya tajin. Terus ada yang kangkung terus tambahi gula abang, ya kan? Itu kan sama nasi tok enak itu. Tapi bukan berarti saya burger, steak bareng nggak mau. Tapi jangan keseringan, semanggi. Makanya orang desa-desa itu lebih bahagia. Kenapa? Ini teorinya. Gut, brain, mikrobiota. Padahal kalau ibu-ibu kan makan sayuran yang rada bolong-bolong, ada ular-ular titik dan lain sebagainya, itu mengeluarkan neurotransmitter, membuat bahagia kita. Itu. Jadi biasa saja, proporsional. Ya, bukan berarti tidak doyak sate bareng makan, tapi harus jangan lupa sayuran ini namanya probiotik. Padahal kalau minum probiotik, contohnya gampang ini Yakult. Probiotik itu kulitnya bagus, halus, ya. Nah ini teorinya ini. Next, nah penyakit COVID, vaksin dan vitamin D. Vitamin D ada dua, vitamin D sumbuan sama duit, ya. Vitamin D, duit ya. Asam lambung, GERD, kenapa tidak sembuh-sembuh? Karena stres dan tidak minum obat penenang. Makanya ketenangan itu sangat penting. Nah, ketenangan itu yang paling mudah itu istighfar, zikir, nggak bayar. Pasien saya kena kanker pankreas, kasih obat berat macam-macam nggak bisa ngatasi. Begitu tak ajak istighfar, zikir, baca sholawat, tidur. Activity, spiritual place. Makanya mulut ini jangan berhenti dengan menyebut nama Allah. 3 pilar. Kepada Allah dicintai, Allah cinta kalau kita saling sering menyebut namanya. Kepada sesama tidak ada musuh dan kita suka menolong. Mindset kita justru apa yang bisa kita berikan, bukan apa enaknya, apa untungnya untuk saya. No, ya. Jantung LDL kalau lebih dari 100 ya tambahi humor-humore. Kamu rada guyu-guyu seneng berarti HDL-nya naik, LDL-nya turun sendiri. Jadi ada mekanisme keseimbangan. Trigliserid tinggi, ya. Kenapa? Darahnya kental. Apa langkah yang pertama? Olahraga. Lemak itu ada 2, satu di luar pembuluh darah, olahraga, keringetan, itu lemaknya luntur. Yang di dalam pembuluh darah ya tambahi dengan omega 3, antioksidan, ya, air hangat dan lain sebagainya, sayur-sayuran, ikan laut. Itu. Nah kalau trigliseridnya tinggi, darahnya kental, resiko stroke, maka nasinya dikurangi. Kalau nasi dikurangi, panjenengan bisa makan sate, makan gulai. Kenapa? Yang dihancurkan nanti lemaknya. Tapi kalau nasinya banyak, ribut dengan nasinya, kolesterolnya naik terus. Gitu. Makanya kita sering mapping, hasil labku gini. Ya. Diabetes yang banyak tipe 2 di atas 40 tahun. Lifestyle, emotional control, aku harus nggak boleh emosi. Makan amburadul, malas olahraga. Makanya dengan puasa kok sembuh. Sumu tasifu, berpuasalah niscaya akan sehat. Puasa tidak boleh marah. Makannya lah buka sama sahur. Tidak olahraganya lah, terawih, sholat itu apa tidak olahraga, maka akan membaik. Ya, jadi gampang sekali obat-obatan. Aja gak usah selalu banyak pil, tapi mengolah hati, mindset, pikiran, ucapan dan actionnya itu. Makan tidak usah takut, kalau mindsetnya positif, ya Allah tambah kesehatan itu dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuh dengan sate. Maka keluar hormon positif. Sate ini dimakan tidak jadi kolesterol, tapi jadi energi untuk kita bisa bekerja dan beribadah. Makan satenya, bismillahirrahmanirrahim, fred. Tapi kalau hatinya masih kotor, belum didetox, masih ada penyakit hati, aides, muter, angkuh, iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung, maka sate ini dipikir, kok ya apa ya kolesterolku ya, kok ya apa ini. Jadi hatinya utuh, kolesterolnya naik sendiri, ya. Akhirnya sate ini tidak dimakan, akhirnya dimut, ya. Sate kok dimut, ya. Oh ini ya. Trigliserid, diabetes, kanker, faktor risiko, ya. Ibu-ibu, pap smear penting Mas ya.
Apakah dokter, perawat, bidan bisa sakit? Bisa. Makanya keputihan jangan diremehkan, belum tentu itu kanker. Bisa kecapean, bisa hormonal, bisa jamur, tapi periksa. Sehingga dokternya, bu gak apa-apa bu, 1 tahun lagi, bu gak apa-apa 6 bulan lagi, periksa. Dokternya yang memberi saran, tapi periksa, itu namanya antisipasi. Paham ya? Tapi kalau banyak putihan di jarno, tahu-tahu ada perdarahan terus timbulnya sakit, ya kemungkinan kanker kandungan. Yang banyak adalah kanker serviks, sudah telat. Hanya periksa dulu kalau ada keputihan, ini tidak wajar ya. Ke dokter kandungan, cari yang tua ya. Kalau dokter kandungan tua itu enak, tangannya keder ya, keder tadi rodok keri didi ya. Parkinson next terus. Nah ini ada warning, alarm. Aku tidak pernah kencing malam, mau kencing malam 2-3 kali, stres diabetikum. Stresnya diatasi, diabetesnya nggak muncul. Di atas 50 tahun, kok kencingnya netes, hati-hati prostat. Aku harus gerak, aku harus minum yang banyak, dan lain sebagainya. Kan gitu, ini ada warning. Berak berlendir, disertai darah. Oh iya, kemungkinan disentri. 6 hari tidak sembuh, kemungkinan kolonoskopi kanker usus. Kenapa? Berak pun tidak lancar, harusnya tiap hari, ini 3 hari sekali. Kan ada yang gitu. Berarti kurang, minumnya tambah, beraknya ditambah. Makanan yang membuat makanan kita menjadi halus apa? Enak, soft tuner. Yaitu jangan lupa, banyak di masyarakat yaitu cao, cincau. Itu membuat kotoran kita menjadi lunak, delunyur. Gak usah ngedril, selurut. Seneng cao enggak? Itu cao enak. Kita harus bersyukur sama Allah bahwa buang air besar kita sudah dikeluarkan dan di-stop sama Allah, sudah ditutup gini. Kalau Allah enggak nutup, enggak motul, kita harus guntingi dewe ya, tambah berat. Kan guntingi enggak dipotolno sama Allah ya. Kan sudah dipotolno sama Allah, alhamdulillah. Jadi kalau buang air besar, lu gak usah digoleki mana, iki mau pastel nang ndi, iki mau lemper nang ndi lah, goleki lemper barang wis dipotolno sama Allah, ikhlaskan. Kalau Allah enggak motolkan dubur kita crut, kita malah guntingi dewe, tambah soro lagi. Paham ya? Mulai sekarang aja mengeluh ya. Yuk baca hamdalah 3 kali yuk. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Aku harus semangat, fight. Coba keluarga besar, adik-adik dan ASN yang ada di kota Mojokerto selalu sehat, semangat dan siap untuk sukses. Fight, gitu ya. 1, 2, 3, fight. Tepuk tangan untuk kita. Next. Vitamin, mineral tambah ya, antioksidan, sayur, buah dan ikan laut. Ikan laut yang bagus adik-adik, pengen cerdas, perbanyak makan teri ya. Teri itu kandungannya untuk otak bagus, teri sama udang. Tapi teri jangan sampai yang asin. Teri yang asin itu memicu kanker nasofaring. Teri yang masih asli, masih tawar, tambahin putih telur. Adik-adik pasti cerdas. Teri itu kandungannya di atasnya salmon dan tuna. Teri ya, untuk ibu-ibu yang lututnya ada masalah, makan teri. Itu kalsiumnya tinggi, bagus ya. Apalagi di teri tonggone itu lebih bagus lagi ya. Jadi tulang lutut itu ada 5. 1 kontraktur harus digerakkan, tadi Mas Firdo sudah bisa. Kedua adalah kropos, itu karena benci dengan orang, dendam. Itu maafkan dulu, istighfar terus maafkan, kena sinar matahari pagi maka tulangnya akan padat kembali. Ketiga adalah kering. Kering itu habis minyaknya, itu kretek-kretek terus. Kalau sholat muni mesti kretek-kretek. Kalau bangun klotak. Itu dengkulmu koklok ya. Itu obatnya adalah kekil ya. Kekil itu bukan lemak tapi kolagen. Saya kalau lutut kretek-kretek itu mesti kekil 2 piring. Dimakan, bukan dioser-oser nong ini, dimakan ya. Yang keempat adalah keradangan, itu ada imun menurun, ada TBC, itu diperbaiki dulu. Yang kelima adalah keroak. Keroak itu tulang yang halus, dia keroak, itu metastase dari kanker ya. Ada ibu-ibu kanker payudara dan pada bapak-bapak kanker prostat. Tapi yang banyak menjalar ke tulang adalah kanker tiroid dan kanker paru ya. Antioksidan itu banyak apa? Senyum, tertawa, gak bondo
Pada waktu masa anak-anak 400 kali sehari. Adik makanya sehat kenapa? Kadang-kadang guyon. Itu antioksidannya naik, endorfinnya naik. Bapak-bapak mencucu, mangkel, penyakitnya datang semuanya. Ayo kita tingkatkan senyum kita. Nggak 400 lah, pokoknya meningkat. Tinggal 15. Nah kemana yang 385? Cepat degeneratif itu. Paham ya? Coba ayo kita senyumnya ditingkatkan. Apalagi yang pelayanan, Dr. Wahidin. Ayo kita ngomong bersama-sama. Q. Q. Q itu bukan keju, bukan, tapi ada 33 otot berkontraksi, melebar pembuluh darahnya, oksigennya masuk sehingga orang itu awet muda. Tapi dia kalau sudah tua maka awet tua. Kalau sudah tua nggak bisa muda tapi gak mati-mati. Coba Q. Q. Yang ikhlas banter Q. Tarik X. X harus sama, jangan Q X. Ini stroke ya, kalau miring stroke. Q X stroke ya, harus lurus sama. Q X. Kalau orang itu ikhlas lillahi ta'ala karena Allah, maka harus ada body language, kepala ditundukkan sedikit. X ya, coba Q X. Nggak usah temen-temen. Coba Q X. Sekarang Q-nya disimpan, ini ngelatih otot aja. Q-nya disimpan langsung X. Coba Q-nya disimpan langsung X. Jadi ibu begitu pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah metu ayah X. Ayah metu nang kamar mandi dicegat, metu kamar mandi ayah X. Ayah yang juga anak lele tangi oleh ibumu teko ini apa ngene teko mari pertemuan ulang tahun kok ngene le teko pelayanan publik. Coba sesuk kontrolno nang ngene anu psikiatri le. Ibu langsung jawab ya, ekspresi ya, ekspresi, change. No change, no chance. You change, you will. You can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Rasulullah itu sehat gara-gara banyak senyum, tidak marah, pemaaf. Ya, senyum itu yang penting syaratnya dua. Satu ikhlas, yang kedua harus ada pasangannya. Masuk kantor terus langsung langsung satpami ngomong, Bu, ibu mau masuk kantor atau mau ke Menur, Bu, ke rumah haji. Kalau kantor lewat sini, kalau ke Menur ini ada gojek, Bu, saya antarkan, Bu. Langsung ibu ngomong, Pak Satpam, ekspresi, change, ya. Panjenengan semua sebagai agent of change untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, untuk masyarakat bangsa dan negara ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Thank you. Next, Mas. Terakhir tanda-tanda tadi sudah ya. Next. Terus tadi sel bentrok, kalau makan haknya orang lain itu bentrok saya. Sel damai, sel bahagia kalau panjenengan sering memberi, sel mengkeret kalau kabeh dipikir ya, livernya mengkeret, otaknya mengkeret, sel bergairah kalau dia bahagia seperti panjenengan tapi ojo bergairah dengan medsos, maka itu mengurangi kebahagiaan. Tapi bergairahlah dengan pekerjaan, dengan berbagi, menolong orang ya, dan lain sebagainya, membaca Al-Qur'an. Next. Nah ini kalau ada yang cemas ya, banyak istighfar, minum air putih, zikir ya, perbanyak sedekah dan jangan baper, asik-asik aja ya. Next. Orang ada masalah pasti Allah akan menolong. Kalau mencintai masjid, qiyamul lail, rajin-rajin bersedekah, ringan tangan suka menolong, berbanyak selawat dan siap sewaktu-waktu berwudu. Next. Sekali lagi ingin sehat maka jangan emosi, jangan egois, jangan sensi, jangan membenci. Next. Lebih baik memaafkan, mengalah, mempermudah, menolong dan membahagiakan. Ya, sweetness. Next. Ini bahagia, Bapak Ibu, bahagia semuanya ya. 3, dicintai Allah, banyak menolong dan qanaah, menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Saya pernah mengalami pandemi itu 2,5 tahun. Saya tidak kemana-mana, pakai kerobong terus, tidak pernah rapat dengan karyawan, tidak pernah. Ya, kita saling curiga. Karyawan saya batuk, mesti begini, ya. Dan saya kalau pulang ke rumah dari rumah sakit kan, rumah sakit selama 2,5 tahun pakai baju tertutup. Dan saya kalau pulang itu seperti kecoa, seperti curu. Karena begitu mau masuk rumah, anak sama istri wis nggo semprotan nih. Persis seperti curu. Jadi semprot juga kan. Baju dicuci, saya harus keramas dulu baru ketemu keluarga. Itu saya lakukan ya kalau 1 minggu 1 bulan, 2,5 tahun lebih.
Saya terima dengan ikhlas karena ini sedang diuji sama kalian. Kalau saya melanggar pasti ketularan semua. Karena saya kan bawa virus kan dari rumah sakit. Itu namanya qanaah. Menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Next, kalau happy maka hormon positifnya keluar semuanya. Next, terutama adalah endorfin. Ini 300 kali morfin kekuatannya. Jadi kalau ada orang masih nyeri-nyeri, berarti hatinya dia masih kotor, perlu didetox, emotional detox ya. Kemudian meditasi, swinnet, beribadah yang khusyuk, olahraga yang sesuai dengan mood ya. Saya menemukan olahraga yang sesuai mood pada waktu pandemi COVID, di mana terjadi pandemi fatigue, rumah sakit penuh rumah. Terus di rumah itu innalillahi, pernah seperti itu, ya kan? Saya kan sama nyonya lansia, keluar aja. Kita harus olahraga, kita harus semangat, kita harus cari sinar matahari pagi. Disitulah saya menemukan olahraga yang terbaik pada waktu pandemi, yaitu golf, ya. Golf, tapi golfnya wong Jawa, jadi nyapu omah, ya, nyapu omah. Jadi karena banyak daun-daunan yang halus nyapu omah sama dengan golfnya orang Jawa, itu sesuai dengan moodnya kita. Ya, next, nggak usah muluk-muluk. Resep panjang umur yang berkah untuk bapak-bapak, gimana sih lansia ini? Ada lansianya mana? Nah, good gate-nya harus bagus, ya. Gennya harus bagus. Makanya sekarang adik-adik mau menikah itu ada marriage counseling, ya, supaya tahu riwayatnya ada diabetes, ada kanker, ada apa. Kayak dulu kita kan enggak, kecekele ya, witing tersno, jalanan soko, glibet ya. Good diet, ya makannya harus yang baik-baik, ya, yang halal. Good exercise, olahraga. Good habit, nggak merokok. Kalau sudah itu bagus semuanya tapi tetap sakit, ya. Good luck, ya, nasib, ya. Terakhir adalah goodbye, wiswayai, ya. Next, ayo kita semangat melayani. Next, melayani itu mulia, loh. Apalagi seperti saya paliatif ini, quality of life dan quality of death. Next, saya kembangkan sekarang service of happiness, membahagiakan. Next, pasien ini dengan kanker ganas di dadanya, dikonsulkan dokter ahli sel. Usiamu tidak sampai April 2021 Pak Andreas. Ternyata dia periksa ke saya September 2023. Pak Andreas ada keluar, tidak Pak Agus, sip. Saya tanya, Pak kamu ulang tahun di hari ini? Iya Pak Agus, tungguin sebentar ya, kita keluar beli roti, kita makan bersama. Next, saya pergi ke Holland, terus makan bersama, ya. Jadi kita saling mensupport. Tidak usah takut mati. Di dunia ini tidak ada yang pasti. Mati adalah pasti. Cuman kapan, di mana kita tidak tahu. Betul ya? Bisa panjenengan dulu baru saya bisa, atau saya terakhir panjenengan dulu ya bisa ya. Next. Nah, kemarin 19 November datang lagi. Happy dia. Hah? Karena dia pikirannya Pak Buban, Pak memberi dulu Pak, memberi. Mindset ini nomor 1 dirubah. Mana ada ibu-ibu, Pak Agus mau ganti lutut Pak Agus, kenapa? Nyeri terus Pak Agus. Bu, lutut buatan Allah itu selalu lebih bagus. Mindsetnya panjang dirubah, panjang sehat, tidak ada apa-apa. Coba gerakkan Bu, gerakkan gitu Pak Agus. Iya digerakkan, nggak jadi operasi, tambah naik ke Bromo sampai atas. Subhanallah, the power of mindset. Yuk mulai sekarang memandang seseorang, memandang kejadian selalu dari sisi positifnya. Ojo pernah punya pikiran yang aduh aku gak iso, jangan. Alhamdulillah aku sehat, aku berjuang, aku terus maju dan lain sebagainya. Ini 19 November. Next. Jadi SDM harus respect, empati, adaptif, honesty, humble, humoris, helping dan happy. Next. Ini tim saya. Next. Ini ya, ini multidisiplin. Ini sing perempuan kan glowing semua. Ini bojone gulu koming, ya. Tentehan nih. Next. SDM yang sukses bahagia tidak cukup IQ, EQ, SQ, activity question, tapi tertinggi adalah social intelligence. Ini implementasi dari takwa. Next. Makanya putri Indonesia tidak cukup cantik, cerdas. Dia butuh motivasi dari saya. Dia mendengarkan dengan saya. Next. Sampai terharu nangis. Ya, ini nangis. Ya ini yang naksir saya. Ini yang belakang. Saya sama dia sama-sama pengennya ya. Saya pengen mendekat, dia pengen menjauh, itu aja. Nah bagaimana menghadapi kondisi saat ini? Kita sudah alhamdulillah ya, mudah-mudahan pilkada juga aman, tentram. Terus ya apa ke depan ini kita? Ini resepnya.
sabar. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Dek, sholat ya, nyuwun sama Allah ya. Ini waktu berjalan cepat, mudah-mudahan keterima di SMA yang favorit, ya, masuk perguruan tinggi itu masuk kedokteran spesialis kulit. Siapa tahu nanti kita masih dipertemukan lagi dan lain sebagainya, ya. Yang masuk TNI, kamu masuk Akabri, ya toh? Potongannya besar, ganteng, kan wajahmu kan wajah-wajah artis, ya. Alhamdulillah, ya. Sabar, nah itu. Kedua fokus, mindset tadi, attitude, akhlak yang baik dan skill, ya. Adik yang pengen TNI tadi jangan lupa olahraga, ya. Seneng bal-balan. Loh apa? Basket, voli. Ya, saya dulu main sepak bola dulu. Saya striker dulu. Setelah sudah tua ini sering tibone daripada ngiring bolanya, ya, jadi prai. Sedekah, next. Sabar, baca istighfar 70 kali setelah sholat asar, maka Allah akan mengampuni dosamu 70 tahun lamanya. Next. The power of mindset, tidak mengeluh tapi terus berjuang. Next. Attitude, direction, communication, sweetness, skill and knowledge, kepinteran. Next. Ya. Next terus. Mental sukses, optimis, semangat, mau berubah, inovasi dan tulus, ikhlas. Next. Terakhir. Skill harus ditambahi terus. Next. Sedekah, dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah dan dekat dengan surga. Next. SDM harus unggul, pandai, cerdas, syukur-syukur wise, kreatif, inovatif, mampu bersaing global, IT dan high speed. Next. Global competition, SDM-nya handal, berkualitas, berakhlak mulia, berkarakter dan marketable untuk adik-adik. Next. Ya, selalu sehat, jujur, tahan banting, jangan gampang putus asa, deh. Terus, ya. Next. Ini mudah-mudahan jadi pemimpin yang ke depan, kompeten, capable, kredibel, communicable dan acceptable. Next. Semoga pemimpin-pemimpin kita masa depan amanah, jujur, visioner, mengayomi dan adaptif kolaboratif. Next. Pesan penting terakhir, yuk kita bersama-sama mensyukuri nikmat. Setuju? Tidak berbuat nekat dan maksiat. Adik-adik, ojo narkoba, ojo tawuran, ya. Yang baik, fokus pada belajar, menyayangi orang tua, taat pada gurunya dan lain sebagainya. Wis, ojo katutan ambil orang-orang yang jangan, hati-hati lingkungan kita. Hidup sedikit hemat, hati-hati, ya. Insya Allah rezeki akan meningkat, maka harus beribadah, berubah dan sedekah agar hidup lebih berkah. Next. Tingkatkan sinergi, kolaborasi, sinkronisasi, ASN sudah bagus, ya. Next. Drive your fighting spirit, semangat, drive your innovation capability. Harus berinovasi. Individu, keluarga, institusi, bangsa dan negara nggak inovasi, amblasnya. Drive your the best attitude, berakhlak mulia, sopan santun dengan orang, itu yang membuat kamu akan sukses. Next. Dengan iman hidup jadi terarah, dengan teknologi hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dengan sedekah hidup jadi berkah, dengan takwa hidup jadi mulia. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Saya ingin lihat suaranya dari paduan suara Dokter Wahyu Junior. 1, 2, 3. Semangat kok. 1, 2, 3. Dulu. Yang sini jaga-jaga bapak-bapaknya ini wah. Dulu. Change yang kedua. Begitu mau pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing keluar mboke sing tua, langsung ibu masuk. Dururu, mboke mobil. Bu, ibu saking haute korpri kok ngeten, Bu. Mbok ekspresi, change. Mbok mboten saged, Bu, untune pun merotol kabeh. Gak apa-apa mbok cobaan, Mbok. Nggih pun kula cobain, Bu.
stop mbok. Lah untumu colot kabeh. Ayo. Kita menjadi agent of change untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan masyarakat dan kota Mojokerto. Tepuk tangan untuk adik-adik dan bapak-bapak ibu sekalian. Next. Yuk, action positif selalu berdoa. Next. Saya tetap goes. Dulu saya sepak bola bareng, sekarang sudah 61 tahun lebih, maka tinggal goes dan jalan kaki ke masjid ya. Ini gocapan, goes cari sarapan ya. Bukan ado-adoan, tapi golek pecel, golek rawon dan sebagainya. Namanya gocapan, goes cari sarapan ya. Temen saya ada yang 83 boleh Pak Agus goes, boleh kalau memang senang, tapi goesnya ke Magetan. Akhirnya tidak ketemu di Magetan, ketemu di Puskesmas Kertosono karena kepalanya dijahit rolas. Itu namanya orang tua biayaan ya. Next. Ini saya di masjid atau insaf ya saya ini. Next. Nah saya berkebun sekarang di rumah. Kan 3,5 tahun lagi pensiun. Waktu pandemi kan tidak kemana-mana. Saya tanami. Saya dokter teladan, dokter kesehatan lingkungan terbaik di Indonesia. Saya bisa menghijaukan satu gunung. Saya tanami pepaya. Bukan tak jual, bukan tak makan. Saya makan sedikit, tapi banyak yang tak berikan tetangga. Jadi tonggo-tonggo sing gak iso ngising itu tak kirimi pepaya ya. Cek nyelurut ngisinya, celurut. Ya. Betul ini. Ada 40 pohon. Sekarang kelengkengnya 11 macam. Berbunga semuanya. Tak jauh omong aku sama tanaman itu. Kalau pagi itu kelengkeng aku tak nang kantor sih ya, nanti sore ketemu aku tak sirami lagi. Teman-teman yang jalan-jalan takut, Pak Agus ngomong bisa apa? Kelengkeng. Grogetan. Irhamu man fil ardi, yarhamu man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya ada di langit akan menyayangi. Jangan sampai ada sejengkal tanah pun tanpa penghijauan. Karena panjang menanam satu daun saja mencegah beribu-ribu orang terancam karena kematian, karena polusi udara. Itu terserah mau Lombok mau apa, daunnya tok itu panjenengan sudah nyumbang untuk lingkungan yang luar biasa. Apalagi ini kelengkeng. Next. Ini saya mendapat penghargaan dari direktur saya sebagai dokter terbaik di RSUD Dr. Stomo ya, Prof. Cita, Prof. Wawan, jadi profesor memberikan penghargaan kepada kompresor. Next. Saya seorang pendaki gunung, saya senang mencintai alam. Next, yang saya cari adalah Blue Fire. Next, ini ada di Ijen, saya sering ke sana. Next, jam 12 berangkat untuk mencari Blue Fire. Next, ini Blue Fire ketemu jam 4 pagi, ya luar biasa. Next, ini di pegunungan tertinggi di Indonesia. Next, ini di pegunungan Alpen ya di Swiss, lebih berat ya, dingin ya. Tapi tidak usah nyari saya nggak ada di sini. Ini orang Barat ya, orang Barat bukan saya ya. Saya kira itu dari saya. Matur nuwun. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Tepuk tangan untuk kita semua.